di masyarakat di satu kelurahan dengan kelurahan lain tidak sama. Dan rumah sakit yang lain juga dia terima PSBB, ada yang tidak menyamar, ada yang di rumah aja pasti jenuh, tapi kita sebagai warga yang baik, kita harusnya mentaati anjuran pemerintah itu karena kita tidak tahu bagaimana pusingnya pemerintah mengatur kotanya untuk menanggulangi pandemi ini. Bentar lagi saya akan ngobrol sama Wali Kota Malang bagaimana beliau menangani pandemi corona ini. Selamat siang Pak Setiaji. Pak, berkenaan dengan corona Pak, kebijaksanaan Pemkot menghadapi corona ini bagaimana Pak? Saya kira sesuai dengan SOP-nya ya. Iya. Jadi ada beberapa tahapan. Ada tindakan satgas preventif ya. Ada yang kuratif, ada yang promotif, ada, tapi pasca juga. Kalau promotif ini bagaimana masyarakat diedukasi ini menjaga imunnya bagus dengan suplemen yang ada. Saya kira tidak obat, empon dan lain sebagainya gitu, yang membawa dirinya itu semakin kuat. Oke. Ya, itu saya kira promotif dan menjaga hidup sehat itu penting saya kira. Ketika itu sudah dilakukan, insya Allah virus apapun kan tidak bisa masuk. Ini promotif. Kalau kuratifnya ya dengan beberapa hal termasuk social distancing ya, terus sekarang sudah masuk physical distancing, itu ada kami beberapa edaran atau SE yang sudah kami berikan. Banyak hal ya, penyemprotan harus pakai masker ya, terus harus selalu dibekali dengan hand sanitizer dan lain sebagainya, harus pakai masker. Ini kan bentuk-bentuk yang hemat saya itu adalah preventif. Iya. Lantas bagaimana untuk kuratifnya memang kami jejaring mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit pembantu dan rumah sakit rujukan. Siap. Pak, alhamdulillah Kota Malang ini kan dulu di Jawa Timur yang pertama itu malah Kota Malang yang ramai dengan Surabaya. Iya. Tapi alhamdulillah ya, karena kesigapan kita, tracingnya itu tidak ada peningkatan. Hanya tambah dan ada penambahan positif baru, tapi bukan dari tracingnya. Satu. Artinya yang terdampak itu tidak dari yang positif itu tidak berada di lingkungan itu terus jadi positif semua. Payung bersambut antara bagaimana masyarakat punya kepedulian ya, dia cepat respon mengisolasi diri ya. Yang kedua, ketika ada keluhan langsung kepada puskesmas, dan di puskesmas nanti dikontrol terus orang-orang ini setiap hari ya, ada grup itu WA-nya ya, berkomunikasi terus sehingga sesuai dengan zona puskesmas itu dilakukan. Yang kedua ya, ketika ada positif ya, ada gejala yang agak mendorong pada PDP-nya itu langsung ditangani oleh rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun rumah sakit pembantu. Dan alhamdulillah dari sekian yang positif ini di Malang sekarang itu 5 kan, hanya 4 tuh 100% sembuh, dan baru kemarin ada yang positif tapi kami isolasi mandiri karena insya Allah orangnya itu edukasi enak dan tidak ada banyak keluhan. Oke Pak, bicara soal pasien yang sembuh tadi, apakah masyarakat bisa langsung menerima pasien itu Pak? Insya Allah semua tidak ada masalah itu. Yang sembuh di masyarakat kita edukasi bahwa ketika sembuh ini kan ada penetapan. Jadi ada yang sembuh terus dinyatakan negatif, ini masih ada proses lagi 14 hari lagi. Jadi artinya setelah dipulangkan itu pun pasien yang negatif tadi tidak boleh keluar rumah selama 14 hari ya Pak? Itu kalau memang di rumah sakit kemarin belum melalui tahapan yang kedua. Jadi kan setelah dia bagus ya, terus swabnya negatif, dari titik 0 negatif itu ada 14 hari lagi untuk menunggu proses swab yang kedua. Karena di rumah sakit khawatir ada penumpukan dan orang ini sehat, ada kejenuhan dan sebagainya, maka kebijakan dari kami itu dipulangkan. Tapi sebelum ke masyarakat, kami ketika orang ini bisa diedukasi dan saya diyakini bahwa orang ini tidak akan keluar, maka bebas. Silakan, masyarakat juga menerima dengan edukasi. Yang kedua, ketika mereka dikhawatirkan tidak bisa
mengisolasikan diri, maka itu kami ada rumah istilahnya rumah tinggal, rumah transit selama 14 hari. Iya. Baru setelah 14 hari baru benar-benar dipulangkan di rumah masing-masing. Menunjukkan bukti bahwa ini dari data virus di dia. Oke. Pak, kendala yang paling sulit untuk sosialisasi ke masyarakat apa sih, Pak? Tipologi masyarakat di satu kelurahan dengan kelurahan lain tidak sama. Maka kami melalui pendekatan tokoh masyarakat nasabah, tokoh agama, ingin kiai menjelaskan kepada masyarakat, alhamdulillah bisa. Satu sisi ada memang masyarakat di daerah sini Lowowaru. Lowowaru itu daerah akademisi, ya. Maka pemahaman saya kira pemahaman pakai secara efektif bahwa yang cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngajuan kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handy dulu kan. Harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngajuan kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handy dulu kan. Harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream. Ini yang menjelaskan pada masyarakat bahwa virus itu nempelnya gini-gini, tapi kalau sudah sembuh nyangkut dan lain-lain. Ini berkaitan dengan masalah maska, Mas. Pak, soal rumah sakit, Pak, rumah sakit mana aja yang menangani corona ini, Pak? Kalau rujukan dari provinsi ada 4. Barusan kami ngajukan, pagi tadi saya tanda tangani ada 2 lagi. Jadi total ada 6 rumah sakit ya, Pak? Sudah 6. Dan rumah sakit yang lain juga dia nerima PDP, ada yang sudah dilamar, ada yang rawat jalan. Kami setiap seminggu sekali, insya Allah, kami dengan seluruh direktur rumah sakit di kota melakukan koordinasi. Ini sudah 3 kali koordinasi. Yang sekali kita pakai video conference, yang 2 kali saya tatap langsung mengenai itu berkaitan dengan SOP, SOP-nya itu bagaimana, dan saling bersambut di antara kita semua. Pak, yang dikeluhkan masyarakat saat ini adalah begitu dia datang untuk periksa rumah sakit apakah dia positif atau tidak untuk corona, itu yang agak susah menurut mereka. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Inilah yang harus ada kesepakatan. Kita dari Kementerian Kesehatan kan sudah ada SOP-nya, sudah dikeluarkan. Kalau tidak salah ada buku panduan, 4 kali perubahan. Jadi sterilisasi pertama ini adalah tugas puskesmas. Kenapa? Supaya orang tidak berbondong-bondong kepada rumah sakit. Ketika nanti ada penumpukan di rumah sakit, padahal orang ini kan tidak mesti. Kita kekhawatiran yang luar biasa. Benar-benar. Sedikit batuk itu langsung periksa ke rumah sakit. Harapannya memang kami lakukan ada 16 puskesmas dan di setiap kelurahan ada rumah puskesmas pembantu. Ini yang menjadi pertama menjadi sterilisasi orang yang ingin periksa. Tahapan berikutnya ketika mungkin ada arah, ada indikasi dan parameternya hampir sama dengan corona, tanda-tandanya, maka baru nanti mereka akan dapat rujukan. Siap. Pak, mengenai tenaga medis, Pak? Inilah yang kemarin saya sampaikan bahwa
tenaga medis itu sudah ada keluhan bahwa sampai 60% tenaga medisnya sudah drop lah, fisiknya sudah drop karena menangani banyak kasus ya. Maka menjadi keharusan kami physical distancing ini harus kita kuatkan. Sholat berjamaah, minta sholat di rumah masing-masing dan mohon dipertimbangkan dan kami anjurkan untuk sholat Jumat pun bisa diganti sholat zuhur sesuai dengan fatwa MUI karena kami masih zona merah. Bicara soal banyak sekali tenaga medis yang kekurangan APD, Pak. Kalau di Malang sendiri bagaimana, Pak? Sama ini. Jadi kemarin ada keluhan dari direktur rumah sakit, salah satu rumah sakit, bahwa APD-nya ini sudah menipis, persediaannya tinggal 2-3 hari ke depan. Tapi ini juga sudah melapor kepada provinsi karena penyedia dari rumah sakit rujukan tentu ini dapat suplai dari rumah provinsi. Tapi kami di daerah pun juga sudah menyiapkan anggaran berkaitan dengan APD ini. Cuma kami kepingin standarisasi APD ini harus jelas. Oke. Standarisasi karena sekarang banyak bermunculan APD dari produk-produk yang baru, yang penyediaannya ini saya khawatir itu tidak sesuai dengan standar medis yang memang benar-benar bisa menjaga keamanan dari tenaga kesehatan. Penularan ini kan lebih banyak di usia 20 sampai 40 tahun. Sedangkan Malang sendiri adalah kota yang banyak sekali mahasiswa di luar Malang. Gimana ini menanggapi keluar masuknya orang-orang ke kota Malang sendiri, Pak? Begitu di tanggal 16 ya, bahwa di sini ada 16 atau 16 atau 15 ada salah satu mahasiswa yang terpapar. Kami langsung kumpulkan seluruh para rektor, baik negeri maupun swasta, 60-an perguruan tinggi, para rektor saya ajak kumpul bersama-sama untuk mendesain kebijakan ke depan. Dan ketika itu kami lakukan, ya tolonglah kita pakai pembelajaran di rumah saja. Apakah Malang memberlakukan untuk warganya yang di luar Malang untuk tidak mudik dulu atau membiarkan mereka untuk mudik? Ini. Kalau ini saya punya kebijakan tersendiri ya. Inilah yang kami mempunyai rumah transit, Mas. Oke. Jadi kami siapkan, saya kerjasama dengan perguruan tinggi ya. Terus yang kedua kami punya rusun yang memang belum kami pakai. Inilah nanti kami transitkan. Oke. Jadi 14 ini kami inkubasi di situ. Dari mana nanti akan kita cek ya dengan SOP kesehatan. Ini nanti akan kami transitkan tadi. Oke, Pak Setiaji, terima kasih banyak. Semoga penyebaran virus di seluruh Indonesia, khususnya di Malang, tidak begitu menyebar dan segera terselesaikan ya, Pak. Amin. Doanya, nggih. Ya, nggih. Terima kasih sekali lagi. Selamat ulang tahun untuk Kota Malang, Pak Setiaji. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita next kan kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam harus pakai. Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Post TV. Jawa Post TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Cerita menarik dari narasumber yang menginspirasi. Di MTV Indonesia itu saya
upgrade diri saya sendiri. Alhamdulillah. Berarti kalau kita ngajukan kita buka cabang kedua. Dibalut dalam sebuah perbincangan ringan. Zaman dulu handycam harus pakai Jangan lewatkan setiap kisahnya tatap muka setiap Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JPM Stream.